Oke lur, kembali lagi di Bipas Channel. Kali ini saya akan mereview tang ampere ya, atau digital claim meter. Ini mereknya Habutech HT, untuk serinya HT200D. Ini saya dapatkan di online shop ya. Saya beli di online shop dengan harga kisaran 200.000. Untuk kelengkapan yang didapatkan ya, ini untuk tang ampernya 1 unit, terus baterai bawaannya ya, terus probe untuk pengukuran tegangan. Terus ini ada buku panduannya untuk rank pembacaannya ya. Di sini untuk instrumen panelnya, terus fiturnya itu NCV probe. NCV probe ini digunakan sebagai deteksi pasa AC ya. Kalau kabel putus itu, nah itu menggunakan deteksi probe. Terus current clamp ini untuk pengukuran arus. Terus untuk ini ada triggernya ya, trigger. Nah kalau di menunya ini NCV, terus untuk membaca frekuensi hertz, terus untuk dioda ya, membaca dioda dan continuity atau short, terhubung singkat. Terus membaca resistansi dan kapasitansi, membaca volt DC maupun AC ya. Ini untuk simbolnya, ini simbol AC dan simbol DC. Ini bisa untuk membaca tegangan AC dan DC. Terus ini ada untuk pembacaan arus dari berapa ini. Kalau 20 ampernya ini mulai dari 0,01 ampere. Bisa membaca arus AC dan DC. Terus untuk setelan di 200 ampere ini resolusinya 0,1 ampere. Untuk akurasinya 20, toleransinya kurang lebih 2,5% ya. Maksimum pembacaan arus 200 ampere. Ini untuk DC current. Nah, kalau AC current pembacaannya itu 20 ampere, resolusinya 0,01 ampere. Terus 200 ampernya 0,1 ampere. Untuk akurasinya sama ya.
Tapi ini ada pembedanya, ini di frekuensi kerjanya bisa membaca frekuensi AC di 40 Hz sampai 400 Hz, maksimalnya 400 Hz. Kalau lebih dari 400 Hz itu nanti pembacaannya tidak akurat lagi. Ini untuk ring resistansi, pembacaan resistansi kurang lebih di 1% ya akurasinya, keakuratan bacanya di 1%. Ya seperti ini ada fitur overload protection di 250 Hz untuk pembacaan resistansi. Ini untuk kapasitansinya ya, akurasinya segini. Terus ini pembacaan frekuensi mulai dari 2 Hz sampai 20 MHz. Untuk akurasinya 1%. Overload protection 250 volt. Nah, ini resolusinya. Ini pembacaan maksimal dan minimum. Minimum 2 Hz sampai 20 MHz. Terus fitur continuity mulai berbunyi buzzernya di 30 ohm sampai 0 ohm. Ada fitur overload protectionnya, kalau lupa masih ada tegangannya ya, ini di 250 volt. Ini untuk pembacaan dioda. Terus ini untuk pembacaan tegangan DC, minimum pembacaannya 200 mV dengan resolusi 0,1 mV. Terus 2 voltnya ini resolusinya. Pembacaan maksimal di 600 volt untuk pembacaan tegangan DC. Ini untuk akurasinya 0,5%. Input impedensi 10 mega ohm. Overload protection di 600 volt, maksimum input voltage 600 volt. Jadi untuk pembacaan tegangan maksimal DC itu 600 volt. Di atas ini nanti sudah tidak terbaca ya, karena ada overload protectionnya 600 volt. Terus pembacaan tegangan AC ya, minimum di 2 volt, terus maksimalnya di 600 volt dengan akurasi 1%. Input impedensinya 10 mega, overload protectionnya 600, maksimum input voltage pembacaan maksimal 600 volt, frekuensi responnya 40 Hz sampai 1 kHz. Ini di atas 1 kHz untuk pembacaan tegangan AC sudah tidak bisa. Minimum di 40 sampai 1 kilo untuk pembacaan, minimum 40, terus maksimumnya 1 kHz. Di atas 1 kHz untuk pembacaan AC sudah tidak bisa, atau keluar angkanya tapi untuk keakuratannya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Oke, ini langsung saya coba saja ya. Saya isi baterainya dulu. Ini dengan harga segitu, ini kelihatannya lumayan loh. Dari casingnya ini bagus. Dari casingnya bagus, rapi. Nah, coba ini saya nyalakan. Ini ada backlightnya ya. Backlight ini untuk pembacaan arus DC. Ini bisa dipindah ya. Nah, bisa dipindah ke AC ataupun DC. Nah, ini di skala pembacaan maksimal 20 dengan akurasi yang berbeda. Ini untuk pembacaan AC, ini untuk pembacaan DC. Terus ini untuk pembacaan voltase, ini auto ya, auto rank. Ini bisa di select pindah untuk AC maupun DC. Terus resistansi dan kapasitansi. Continuity dan pembacaan dioda untuk mengetes dioda dan short ya. Kita coba. Ini untuk pembacaan continuity. Terus ini untuk pembacaan hertz, frekuensi. NCV ini untuk mengecek pasa, untuk mengecek pasa bermuatan ya. Contohnya seperti ini. Terus kita coba untuk mengukur tegangan DC. Sini saya menggunakan tegangan DC dari power supply eksternal ya. Ini terbaca 4,9, sekitar 5 volt. Nanti saya akan bandingkan dengan pembacaan DC dari multimeter Jepang ya, multimeter Kyoritsu. Oke, ini sudah saya pasang. Di sini terbaca 4,85. Kalau di panel
display dari power supply saya ini terbaca 49 volt. Terus coba kita samakan dengan multimeter yang sering saya gunakan. Ini terbaca sama ya, hampir sama, 4,85 di sini. Terus di multimeter Kyoritsu terbaca 4,82. Di multimeter di pembacaan tegangan di tang ampere Hubotest ini 4,86, di sini terbaca 4,82. Untuk pembacaan ini, untuk probe-nya saya copot dulu ya. Untuk pembacaan arus DC di bawah 20 ampere ya, mulai dari 1 ampere sampai 20 ampere. Kita coba ya menggunakan beban buatan. Terus kita coba untuk mengukur arus yang lewat di sini yang digunakan. Ini menggunakan skala 20 ampere ya, karena pembacaannya di bawah 20 ampere. Nah, ini pembacaannya DC. Nah, di sini terbaca 1 ampere ya. Ini pembacaannya berjalan. Terus kita coba bandingkan, kita cocokkan dengan pembacaan arus di multimeter Kyoritsu ini ya. Ya, ini untuk pembacaannya di 1 ampere. Terus di multimeter Kyoritsu ini sama ya, kurang lebih lah sama. Coba saya naikkan tegangannya. Nah, di sini terbaca 2 ampere, berapa ini ya, 2 ampere, 240. Terus di sini juga sama. Nah, ini kalau ada perubahan arus, ini lampunya berubah ya lur. Nah, ini sama. Oke, cukup untuk pengetesan untuk arus DC. Ini untuk pengujian arus DC di 20 ampere bekerja ya. Kalau untuk 200 ampere ini mungkin untuk arus DC yang lebih tinggi lagi. Contohnya untuk pengukuran
di generator genset atau untuk pengukuran output mesin las ini juga bisa. Terus untuk mengukur output SMPS ini juga bisa. Saya membeli ini karena nanti saya gunakan untuk ngeload SMPS ya. Kalau SMPS itu arus outputnya itu DC, biar tidak ribet menggunakan pembacaan multimeter jarum, karena multimeter jarum itu akurasinya kurang baik ya. Untuk untuk tang ampere merek Habutest HT200D ini untuk yang hobi sound system atau merakit SMPS ini rekomen ya. Tapi untuk akurasinya juga sudah lumayan, sudah cukup, fiturnya lumayan bagus. Terus untuk ini bentuknya juga oke. Cetaknya ini enggak sembarangan ya, plastiknya bagus. Bisa digunakan untuk membaca arus AC dan DC. Kalau untuk ketahanan baterai saya kurang tahu ya. Ketahanan baterai saya kurang tahu, boros atau tidaknya nanti setelah digunakan beberapa kali nanti baru tahu biasanya. Untuk boros dan tidaknya baterainya ya, konsumsi daya baterai. Oke, itu sekian video dari saya untuk review digital tang ampere merek Habutest HT200D. Sekian video dari saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin membeli multitester tang ampere seperti ini bisa digunakan untuk membaca arus AC dan DC. Fiturnya sudah bagus, sudah lumayan. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.